Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece minggu ini memanglah libur. Meskipun begitu, kami selalu mencari topik yang sekiranya seru untuk dibahas dengan nakama sekalian. Dan kali ini, kami menemukan topik yang tentunya akan menjadi topik yang sangat seru sekali, yaitu tentang arti pentingnya Gomu Gomu no Mi bagi pemerintah dunia dan hubungan Gomu Gomu no Mi dengan senjata kuno Pluton. Baiklah, silahkan siapkan cemilan dan kopi untuk temani nakama sambil mendengar ocehan dari kami. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Gomu Gomu no Mi bukanlah buah setan sembarangan. Pada One Piece chapter 1017, kita diberikan kejutan yang sangat luar biasa dari Oda Sensei, bahwa Gomu Gomu no Mi ternyata adalah buah setan yang pada 12 tahun yang lalu merupakan buah setan yang sampai harus dikawal oleh organisasi rahasia pemerintah dunia, yaitu CP9. Dengan adanya fakta ini, membuktikan bahwa di mata pemerintah dunia, buah setan Gomu Gomu no Mi ini bukanlah buah setan yang biasa-biasa saja, tapi merupakan suatu buah setan yang memiliki kemungkinan mengancam keberadaan pemerintah dunia. Kaitan Arc Wano Kuni dan Arc Enies Lobby. Jika kita perhatikan, Arc Wano Kuni khususnya melihat dari chapter 1017 ini ternyata memiliki kesamaan atau kaitan dengan Arc Enies Lobby. Pada Arc Wano Kuni, kita mendapatkan fakta bahwa Wushu adalah anggota CP9 yang dulunya mengawal pengiriman buah setan Gomu Gomu no Mi. Dan jika kita melihat Arc Enies Lobby, di sana kita mendapatkan kejadian di mana CP9 Rob Lucci juga mengawal pengantaran Robin dan Franky dengan menggunakan kereta laut. Jadi di sini ada suatu kesamaan, yaitu maupun CP9 Wushu atau Rob Lucci sama-sama sedang mengawal suatu pengantaran. Namun yang berbeda, Wushu hanya mengawal satu benda, yaitu Gomu Gomu no Mi. Namun Rob Lucci mengawal dua hal, yaitu Robin dan Franky. Pada Arc Enies Lobby, Robin adalah wanita yang disebut oleh CP9 sebagai wanita yang mampu membangkitkan Pluton. Dan sedangkan Franky, pada Arc Enies Lobby, Franky adalah orang yang malah membakar blueprint Pluton. Dengan hal ini, Franky bisa dikatakan merupakan penghambat dari sosok Robin yang bisa membangkitkan Pluton. Jika pada Arc Enies Lobby ada Franky dan Robin yang berada pada posisi saling berlawanan, seharusnya pada benda yang dikawal oleh Wushu, yaitu Gomu Gomu no Mi pula, memiliki suatu hal yang merupakan lawannya. Ya, hal itu sudah ada. Lawan alami dari Gomu Gomu no Mi adalah Goro Goro no Mi, atau buah setan logia listrik milik Enel. Pluton dan menghilang tanpa sisa. Dijelaskan oleh Crocodile bahwa senjata kuno Pluton dapat menghancurkan seluruh negeri tanpa sisa. Dari statement Crocodile ini, kita bisa tahu bahwa efek luar biasa yang diberikan senjata kuno Pluton pada suatu pulau atau negeri, efek itu adalah hancur atau hilang tanpa sisa. Dan dari selama One Piece berjalan, sebenarnya Oda Sensei telah beberapa kali menggunakan kata-kata menghilang tanpa sisa ini. Dan juga sangat berkemungkinan pula bahwa beberapa tempat yang akan kami sebutkan ini adalah tempat yang mungkin telah terjadi serangan oleh senjata kuno Pluton pada tempat tersebut. Yang pertama adalah kejadian pada 100 tahun kekosongan, yaitu pada negeri yang diceritakan oleh Profesor Clover, yaitu tentang kerajaan kuno yang dulu pernah ada. Profesor Clover mengatakan tentang kerajaan kuno pada chapter 395, bahwa kami berhasil mengetahui keberadaan sebuah negara yang walau kini sudah tidak ada. Ya, kerajaan kuno bisa dikatakan menghilang tanpa sisa, yang mana kerajaan kuno ini kemungkinan besar menghilang pada abad 100 tahun kekosongan. Dan pada saat itu sangat memungkinkan dipergunakan Pluton untuk pembasmiannya. Tempat yang kedua adalah kejadian pada 38 tahun yang lalu, yaitu pada kejadian di Pulau God Valley. Kejadian yang melibatkan banyak bajak laut besar seperti Rox di Sebek, Kaido, Big Mom, Goldie Roger, dan dari angkatan laut yaitu Garp. Pada One Piece chapter 957, Sengoku menjelaskan bahwa setelah kejadian di God Valley, pulau tersebut menghilang tanpa jejak. Jadi, pada kejadian ini pula cukup berkemungkinan juga akan adanya penggunaan senjata kuno Pluton. Lalu tempat ketiga adalah kejadian pada Pulau Angel pada Arc Skypiea. Pada kejadian itu, Enel telah berhasil menerbangkan kapal Maximnya.
Dan dengan menggunakan kapal Maxim itu, Enel bisa melancarkan serangannya dengan secara maksimal, yang mana serangan petir itu terlihat seperti bola hitam yang sangat besar. Dan ketika bola hitam itu meledak pada Pulau Angel, yaitu kampung halaman para warga Skypiea, pulau tersebut hilang tanpa bekas. Jadi dengan hal ini akan muncul suatu teori, yaitu apakah Maxim adalah Pluton? Ya, jika dilihat dari fungsinya, yaitu dengan kapal Maxim, Enel bisa menghilangkan tanpa bekas suatu pulau. Dan Pluton memiliki kemampuan yang sama, yaitu mampu membuat suatu negeri menghilang tanpa jejak. Dan jika nama Pluton merupakan dari nama salah satu dewa, pada kapal Maxim juga tertulis dengan huruf Jepang yang bisa dibaca dengan kami, yang berarti God atau dewa. Garis besar cerita One Piece. Jika kita melihat semua petunjuk yang ada dalam seluruh manga One Piece, di sana kita akan mendapatkan beberapa poin-poin besar untuk pergerakan cerita One Piece ini. Yaitu poin yang pertama adalah akan terjadinya perang yang besar ketika One Piece ditemukan. Lalu akan ada waktunya untuk aktifnya senjata kuno. Poin selanjutnya adalah akan terjadi kehancuran pada Pulau Manusia Ikan. Lalu tentang akan hilangnya sistem penguasa yang ada saat ini. Kemudian akan datangnya daun atau fajar pada dunia. Dan yang terakhir adalah akan terlahirnya lautan All Blue. Secara spesifik dikatakan oleh Shirohige sebelum ia meninggal bahwa akan terjadinya perang besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Lalu akan hancurnya Marijoa dan Redline sebagai hancurnya simbol pengkekangan, yang mana hal ini adalah lawan dari kebebasan. Pada saat Redline hancur, Pulau Manusia Ikan yang berada di bawah Redline akan juga mendapatkan efeknya. Dan hal ini pula akan mewujudkan ramalan yang dikatakan oleh Madame Charlie, yaitu tentang Pulau Manusia Ikan akan hancur di tangan Luffy si topi jerami. Dan ketika Pulau Manusia Ikan hancur, kekuatan Poseidon milik Shirahoshi akan dikerahkan untuk mengangkut warga manusia ikan menuju arah matahari dengan menggunakan kapal Noah. Dan ketika peperangan yang melibatkan seluruh dunia yang membela kebebasan atas pengkekangan atau pemerintahan dimenangkan oleh pihak Luffy, maka saat itulah fajar atau daun akan menyinari dunia. Dan karena Redline pun telah hancur, akan terjadi juga pertemuan antara 4 lautan yang selama ini terpisah. Dan itulah lautan All Blue. Jadi itulah kira-kira tentang garis besar cerita akhir One Piece. Dan untuk mewujudkan hancurnya Redline yang sebesar itu, kami pikir perlu senjata yang memiliki daya hancur yang sangatlah kuat juga. Ya, itu adalah senjata kuno Pluton. Dan jika kita saat ini asumsikan bahwa Pluton adalah kapal Maxim yang memiliki dasar elemen listrik pada serangannya, mungkin Redline bisa dihancurkan dengan teknik Raigo milik Enel dengan Maximnya. Namun hal ini tidak akan sesuai dengan ramalan Madame Charlie yang meramalkan bahwa Luffy lah yang akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan. Ya, petunjuk selanjutnya dari Oda Sensei ada pada movie One Piece Strong World, yang mana naskah cerita dari movie ini ditulis langsung oleh Oda Sensei sendiri. Pada akhir film ini, Luffy terlihat menghabisi Kinjishi no Shiki dengan menggunakan teknik yang bernama Gomu Gomu no Giganto Toru Aksu, yang mana artinya adalah kapak Thor raksasa. Dan pada serangan itu juga terlihat ada elemen listrik yang bercampur pada serangan Luffy ini. Perlu diingat lagi bahwa film Strong World adalah film yang naskah ceritanya ditulis oleh Oda Sensei, dan pada movie ini memiliki adegan akhir seperti ini. Jadi ada kemungkinan Oda Sensei akan menggunakan nuansa yang sama dalam bagian akhir untuk cerita manga One Piece ini. Dan kesimpulan yang kami ambil dari serangkaian data dasar di atas, yaitu untuk menghancurkan Redline, tidak hanya serangan dari senjata kuno Pluton yang digunakan, tapi di sana akan terjadi combo dari senjata kuno Pluton yang berelemen petir dengan serangan Gomu Gomu no Mi milik Monkey D. Luffy yang memiliki sifat kebal atau tahan pada elemen petir Pluton. Dan dengan serangan itulah Redline akan hancur. Dan hal ini akan terhubung dengan ramalan Madame Charlie tentang topi jerami yang akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan. Jadi secara kesimpulan, Gomu Gomu no Mi yang dikawal oleh Wushu memanglah merupakan buah setan yang sepertinya sangat berbahaya, yang mana hal ini mungkin diketahui oleh kelima Gorosei. Dan karena hal ini pula, Gorosei terlihat akan menghapus beberapa orang yang memiliki kaitan dengan senjata kuno. Karena para Gorosei sudah seharusnya tahu tentang bagaimana berbahayanya senjata kuno.
dan juga tentang bagaimana berbahayanya potensi dari kekuatan buah setan Gomu Gomu no Mi. Jadi, itulah pembahasan dari kami tentang Gomu Gomu no Mi dan senjata kuno Pluton. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Oh ya, akhir-akhir ini kami memulai channel baru yang bernama Zona Manga. Di channel itu, rencananya kami akan membahas manga anime lain selain One Piece, seperti Tokyo Revenger, Jujutsu no Kaisen, Kimetsu no Yaiba, dan masih banyak lagi. Jika ada manga anime rekomendasi nakama yang perlu kami bahas, silakan mampir dan komentar di sana. Kami harap nakama bisa meramaikan channel Zona Manga kami juga. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.